Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Amalia, mahasiswa S1 Pendidikan IPS Institut Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Informasi dalam IPS yang diampu oleh Bapak Yopi Nugraha MKOM. Dan pada kesempatan kali ini, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai revolusi industri. Baik teman-teman, adapun topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu revolusi industri 1.0, yang kedua yaitu revolusi industri 2.0, yang ketiga yaitu revolusi industri 3.0, dan yang terakhir yaitu revolusi industri 4.0. Revolusi industri ditandai dengan adanya perubahan pola pikir masyarakat dan suatu negara. Revolusi industri akan mewarnai corak tatanan kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik. Masyarakat mulai merubah cara berpikirnya, yaitu dari sektor agraris berubah menjadi ke sektor industri. Revolusi industri ini terjadi pertama kali di negara Inggris, yang merupakan revolusi dari ekonomi. Corak perekonomian di Inggris yang semula berbentuk sektor agraris berubah menjadi ke arah industri. Hal ini dicirikan dengan status sosial yang sangat dipengaruhi oleh luas kepemilikan tanah, dan pada saat itu juga cara produksi barang yang masih bersifat konvensional, yaitu mengandalkan tenaga manusia dan juga tenaga hewan, dan pembuatannya pun masih dikerjakan di rumah-rumah. Selain itu, faktor kunci terjadinya revolusi industri ini juga dapat dipengaruhi oleh timbulnya revolusi di bidang ilmu pengetahuan, yang pada saat itu mulai berkembang sejak pertengahan abad ke-16. Pada saat itu, ilmuwan-ilmuwan bermunculan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan melakukan riset dan juga penelitian. Baik, untuk poin selanjutnya kita akan membahas mengenai revolusi industri 1.0, yang kedua revolusi industri 2.0, yang ketiga revolusi industri ketiga atau 3.0, dan yang terakhir yaitu ada revolusi industri 4.0. Baik, yang pertama yaitu ada revolusi industri 1.0. Sejarah mencatat 1800 sampai 1900 merupakan periode revolusi industri ke-1. Negara Inggris merupakan negara yang mempelopori terjadinya revolusi industri. Pada saat itu, secara politik, Inggris memiliki masyarakat yang stabil, dan negara Inggris merupakan negara kolonial terbesar di dunia. Dengan terjadinya revolusi industri, maka negara-negara koloni Inggris berperan sebagai sumber bahan baku industri dan merupakan wilayah pemasaran barang-barang hasil manufaktur. Baik, yang kedua yaitu industri besi dan baja. Industri besi dan baja pada masa revolusi industri pertama ini juga mengalami perkembangan yang pesat dan menghadirkan inovasi-inovasi baru. Dengan ditemukannya inovasi produksi, proses pembuatan besi dan baja bisa menjadi lebih murah. Biaya proses pembuatan besi dan baja menjadi murah merupakan tonggak sejarah berkembangnya industri permesinan dan transportasi. Besi dan baja memperkokoh perkembangan revolusi industri berikutnya. Yang ketiga, yaitu industri transportasi. Sebelum revolusi industri, barang-barang hasil produksi diangkut dengan menggunakan tenaga hewan. Namun, setelah ditemukannya mesin uap dan juga kapal uap, proses pengiriman barang produksi ke lokasi yang jauh bisa menggunakan kapal laut dan kereta api.
Baik, selanjutnya yaitu revolusi industri 2.0. Pada periode ini, terjadi kemajuan yang sangat cepat di negara Inggris, Jerman, Amerika, Prancis, dan juga Jepang. Revolusi industri kedua ini dikenal juga dengan revolusi teknologi, di mana dalam periode ini terjadi lompatan yang sangat besar dan radikal dalam perkembangan teknologi dan juga budaya di masyarakat. Inovasi pada periode ini merupakan pengembangan industri periode sebelumnya dengan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan berlangsung sekitar 1900 hingga 1960 yang dicirikan dengan ditemukannya mekanisasi sistem produksi massal dengan menggunakan jalur perakitan yang lebih efektif dan juga efisien, serta adanya standarisasi mutu dan kualitas. Adapun beberapa inovasi dan kemajuan pada periode revolusi industri kedua. Yang pertama yaitu adanya pengembangan sumber daya energi seperti minyak bumi, batu bara yang digunakan sebagai bahan bakar baru. Yang kedua yaitu periode awal teknologi listrik, yaitu ada ditemukannya penemuan arus listrik AC dan DC yang bisa difungsikan untuk pembuatan motor listrik atau elektrifikasi. Yang ketiga yaitu adanya inovasi baru, produksi besi dan baja dalam skala besar. Yang keempat, adanya produksi massal mobil dan juga pesawat sebagai alat transportasi massal. Yang kelima yaitu meluasnya pemakaian mesin industri untuk manufaktur. Yang keenam, meluasnya penggunaan telegraf yang memungkinkan dilakukan untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Yang terakhir yaitu adanya penggunaan teknologi listrik yang diterapkan ke dalam teknologi transportasi dan telekomunikasi merupakan lompatan besar bagi perkembangan di sektor industri. Baik, selanjutnya yaitu revolusi industri 3.0. Revolusi industri ketiga ini diawali dengan munculnya teknologi informasi dan juga elektronik yang masuk ke dalam dunia industri, yaitu sistem otomatisasi berbasis komputer dan juga robot. Peralatan industri sudah tidak lagi dikendalikan oleh tangan manusia, akan tetapi sudah berkembang dan dikendalikan oleh komputer. Hal ini juga bisa disebut dengan istilah komputerisasi. Adapun beberapa inovasi dan kemajuan pada revolusi industri ketiga. Yang pertama yaitu adanya teknologi komputer. Yang kedua, akses internet. Yang ketiga, peralatan elektronik smartphone. Yang keempat, inovasi sistem perangkat lunak. Dan yang terakhir yaitu adanya inovasi sumber pengembangan energi baru. Baik, yang terakhir yaitu revolusi industri 4.0. Revolusi industri keempat ini yaitu era yang ditandai dengan adanya konektivitas manusia, data, dan mesin dalam bentuk virtual atau yang dikenal dengan istilah cyber physical. Perkembangan revolusi industri ini membawa perubahan yang sangat besar, yaitu dengan tujuan menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Pada era revolusi industri ini, ada pergeseran tren inovasi ke arah teknologi digital. Di era revolusi industri keempat ini, memungkinkan otomatisasi di semua bidang untuk mencapai produktivitas yang efektif dan juga efisien. Penerapan sistem informasi, rantai pasokan digital ke seluruh unit kerja akan meminimalkan peran manusia sebagai operator. Secara umum, di era revolusi industri keempat ini, peran tenaga manusia berubah menjadi peran operator yang menjadi seorang ahli dengan kompetensi yang tinggi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih peluang pada masa revolusi industri keempat. Yang kedua, bagaimana
ancaman yang terjadi pada masa revolusi industri keempat ini. Dan yang terakhir, bagaimana sih sukses pada masa revolusi industri keempat ini? Baik, yang pertama yaitu peluang pada masa revolusi industri keempat. Pada revolusi industri keempat ini akan memberikan peluang yang bisa dikembangkan. Selain itu, revolusi industri keempat ini juga akan mengubah sektor industri dan karakter pekerjaan yang menghadirkan usaha-usaha baru, lapangan pekerjaan baru, profesi baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Tuntutan kemampuan yang dibutuhkan pada era industri keempat ini berubah mengikuti perkembangan teknologi. Untuk bisa bersaing di era revolusi ini, kita harus mampu membaca dan juga responsif terhadap perubahan dan membekali diri dengan keterampilan yang terkini. Ancaman di zaman revolusi industri keempat. Di sisi lain, pada saat yang sama, kehadiran revolusi industri keempat ini juga akan mengancam usaha yang ada karena profesi, lapangan pekerjaan telah digantikan oleh sistem otomatisasi dan juga robot. Penggunaan tenaga robot berdampak pada biaya yang lebih murah, efektif, dan juga efisien. Pada era revolusi keempat ini, manusia akan hidup dalam ketidakpastian. Oleh karena itu, kita harus memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Kita harus memiliki kemampuan untuk merespon perubahan-perubahan yang ada dengan arif dan juga bijaksana. Kehadiran revolusi industri keempat ini juga akan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan yang telah mapan. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai rahasia sukses pada masa revolusi industri keempat. Apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapi revolusi keempat? Seperti yang kita ketahui, bahwa model revolusi industri keempat ini adalah kombinasi atau gabungan dari beberapa inovasi teknologi terbaru, seperti teknologi informasi dan komunikasi, sistem jaringan, big data, cloud computing, virtualisasi, dan lain-lain. Oleh sebab itu, kita harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kompetensi di bidang teknologi digital. Selain itu, secara mental, kita juga harus mempersiapkan ketahanan, kemampuan beradaptasi dan juga keterampilan berpikir kritis dan kemampuan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala bentuk kesalahan, kekurangan, dan juga kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.